Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 BDP 1. Perkenalkan, nama saya Aifa Riyadi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bilangan real. Saya Dea Wiranti. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai mutlak. Perkenalkan, nama saya Devi. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear dua variabel. Perkenalkan, nama saya Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang program linear. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian mengenai bilangan real. Bilangan real merupakan sebutan bilangan asli atau kelompok bilangan yang terdiri dari angka-angka hitung dengan sifat natural. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat operasi hitungan pada bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, misalnya, jika A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Dan untuk perkalian, misalnya, A dikali B itu sama dengan B dikali A. Langsung lanjut ke contoh soal. Jika 3 ditambah 7, kita tukar menjadi 7 ditambah 3, hasilnya tetap sama, yaitu 10. Dan contoh soal untuk perkaliannya, 4 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 4. Dan hasilnya pun akan tetap sama, yaitu 20. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif di sini sama seperti sifat komutatif karena hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Rumusnya adalah A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Contoh soalnya, 2 tambah 3 tambah 5 itu akan sama hasilnya dengan 2 ditambah 3 ditambah 5. Cara penghitungannya, pertama, kita jumlahkan dulu angka yang ada di dalam kurung seperti 2 tambah 3 yaitu 5 ditambah 5 hasilnya 10. Dan yang di dalam kurung 3 ditambah 5 yaitu 8 ditambah 2 sama dengan 10. Dan untuk rumus perkalian yaitu A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contoh soalnya, 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan hasilnya dengan 3 dikali 4 dikali 2. Dalam penghitungannya, kita kalikan dulu yang di dalam kurung seperti 3 dikali 4 yaitu 12 dikali 2, hasilnya 24. Sama dengan 4 dikali 2 yaitu 8 dikali 3, hasilnya sama yaitu 24. Yang ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif disebut juga dengan penyebaran. Sifat ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Misal, jika A dikali B ditambah C, itu akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan untuk yang perkalian terhadap pengurangan, A dikali B dikurangi C, hasilnya akan sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Contoh soal perkalian terhadap penjumlahan seperti 2 dikali 3 ditambah 4. Hasilnya akan sama saja jika kita sebar angkanya seperti 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4, yaitu 2 dikali 3 adalah 6 dan 2 dikali 4 adalah 8. 6 ditambah 8 yaitu hasilnya 14. Sama seperti jika 3 ditambah 4 yaitu 7, 7 dikali 2 hasilnya 14. Contoh soal perkalian terhadap pengurangan. Misal, 3 dikali 4 dikurangi 2 sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 3 dikali 2. Cara penyelesaiannya adalah 3 dikali 4 adalah 12 dan 3 dikali 2 adalah 6. 12 dikurangi 6 sama dengan 6, sama seperti jika 4 dikurangi 2 yaitu 2 dan 3 dikali 2 adalah 6. Yang kedua, nilai mutlak. Nilai mutlak merupakan jarak suatu bilangan ke bilangan nol pada garis bilangan real. Definisi nilai mutlak digambarkan sebagai jarak titik nol ke suatu titik pada sebuah garis bilangan.
Misalnya pada titik X sama dengan 3, jarak titik 0 ke titik tersebut adalah 3 satuan. Jadi nilai mutlak dari X sama dengan 3 atau 3 sama dengan 3. Contoh lain, misalnya pada titik X sama dengan min 3, jarak titik 0 ke titik tersebut juga sama dengan 3. Jadi nilai mutlak dari X atau min 3 sama dengan 3. Dari ilustrasi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai mutlak dari bilangan X itu akan sama dengan X nilainya jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Tetapi nilainya akan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Yang ketiga yaitu persamaan linear dua variabel adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel. Persamaan linear dua variabel terdapat beberapa cara atau metode dalam menyelesaikan soal. Antara lain yaitu metode substitusi. Metode substitusi merupakan salah satu cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai variabel X dan Y dari kedua persamaan berikut. 2X tambah 4Y sama dengan 28. 3X tambah 2Y sama dengan 22. Dengan menggunakan metode substitusi. Jawabannya yaitu, pertama kita pilih salah satu persamaan yang akan dipindahkan elemennya. Misalnya kita pilih persamaan pertama yaitu 2X tambah 4Y sama dengan 28. Lalu kita pilih variabel Y untuk kita pindahkan ke ruas kanan. Maka persamaannya berubah jadi 2X sama dengan 28 kurang 4Y. Karena kita memilih variabel Y yang dipindah, maka koefisien pada variabel X dihilangkan dengan cara membagi masing-masing ruas dengan nilai koefisien X. 2X per 2 sama dengan 28 dikurang 4Y per 2. Maka dihasilkan persamaan X sama dengan 14 kurang 2Y sebagai bentuk solusi dari variabel X. Setelah itu, gabungkan persamaan 3 kali tambah 4Y sama dengan 22. Yang tadi kita tidak pilih pada soal dengan persamaan X sama dengan 14 kurang 2Y dengan cara mengganti variabel X dengan persamaan. X sama dengan 14 kurang 2Y. 3X tambah 20Y sama dengan 22. 3 kurung buka 14 dikurang 2Y tutup kurung ditambah 2Y sama dengan 22. 42 dikurang 6Y tambah 2Y sama dengan 22. Min 4Y sama dengan 22 dikurang 42. Min 4Y sama dengan min 20. Min 4Y per min 4 sama dengan hasilnya min 20 per min 4. Dan hasilnya yaitu Y sama dengan 5. Maka ditemukan variabel Y adalah 5. Setelah ditemukan variabel Y 5, sekarang kita cari X dengan memasukkan 5 sebagai variabel Y. X sama dengan 14 kurang 2Y. X sama dengan 14 dikurang 2. Tutup buka 5, tutup kurung. X sama dengan 14 dikurang 10. Dan hasilnya X sama dengan 4. Maka ditemukan variabel X adalah 4. Sehingga jawaban dari soal sistem persamaan linear dua variabel di atas adalah X sama dengan 4 dan Y dan hasilnya 5. Persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi adalah dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misal, variabel dalam persamaan adalah A dan B. Nah, untuk mencari nilai A,
kita harus menghilangkan B terlebih dahulu, begitu juga sebaliknya. Contoh soal dari metode eliminasi yaitu tentukan nilai variabel X dan Y dari persamaan berikut. X tambah 2Y sama dengan 20, 2X tambah 3Y sama dengan 33, dengan menggunakan metode eliminasi. Jawabannya yaitu pertama, kita cari nilai variabel X dengan cara menghilangkan Y pada masing-masing persamaan. X tambah 2Y sama dengan 20, 2X tambah 3Y sama dengan 33. Koefisien pada variabel Y dari masing-masing persamaan tersebut adalah 2 dan 3. Selanjutnya, kita cari KPK. KPK itu yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. 2 sama dengan 2 itu ditambah jadi 4. 4 tambah 2 jadi 6. 6 tambah 2 hasilnya 8. 3 sama dengan 3 hasilnya 6 ditambah 3 hasilnya 8. Setelah tahu KPK dari 2 dan 3 adalah 6, kita bagi 6 dengan masing-masing koefisien. 6 bagi 2 sama dengan 3 kali 3. 6 bagi 3 sama dengan 2 kali 2. Kemudian kalikan dan lakukan eliminasi dengan menggunakan hasil pembagian masing-masing tadi. X tambah 2Y sama dengan 20 dikali 3. 2X tambah 3Y sama dengan 33 dikali 2. Maka menghasilkannya yaitu 3X tambah 6Y sama dengan 60. 4X tambah 6Y sama dengan 66. Min X sama dengan min 6. X sama dengan 6. Sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai X sama dengan 6 untuk mencari variabel Y, kita juga menggunakan cara yang sama, hanya dibalik saja. Nah, itu hasilnya. Jadi, sekian penjelasan singkat tentang sistem persamaan linear dua variabel, serta cara penyelesaiannya. Jangan lupa sering-sering latihan ya guys, biar makin paham. Terima kasih. Yang keempat, program linear. Program linear adalah metode untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Yang terakhir adalah program linear, menentukan nilai maksimum dan minimum. Fungsi objektif atau fungsi tujuan, di mana f, x, y sama dengan 5x ditambah 4y dan menentukan nilai maksimum dan minimum. Langkah pertama, kita ambil titik-titik yang berada pada tepi daerah arsiran, lalu ambillah titik-titik yang berada di dekatnya. Maka kita tulis f 0,12 lalu f 6,0, jadi 6 ini di koordinatnya 6,0. 12 dikalikan dengan sumbu x, 12x. 4x ini dikalikan dengan sumbu y, sama dengan 12 kali 4 sama dengan 48. Bisa disederhanakan menjadi 12. 6x dikalikan dengan sumbu y, jadi positif 6y, hasilnya 36. Bisa disederhanakan dengan cara dibagi 6, hasilnya 6. X sama dengan 6 bagi 2, hasilnya 3. X ditambah Y sama dengan 6. 3 ditambah Y sama dengan 6. Maka Y 6 kurang 3 sama dengan 3.